Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Sunifatika dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 5D. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait dengan pengambilan keputusan taktis. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis, yaitu pemilihan dari berbagai alternatif dengan hasil langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Keputusan taktis sering berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk jangka panjang. Tujuan pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga dapat tercapai tujuan jangka panjang. Pada kali ini, saya observasi pada suatu usaha, yaitu usaha dagang, adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu partner atau rekan dalam menakodai usahanya. Jikalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik UD atau usaha dagang, yang artinya orang yang membantu itu tidak memiliki hak kepemilikan saham UD tersebut, tetapi hanya berperan sebagai karyawan ataupun bawahan UD, usaha dagang. Observasi ini saya lakukan pada usaha mebel di UD Andi Jati. Usaha ini dibangun sejak tahun 2007 oleh Mas Andi dan bapaknya yang beralamatkan di Bendo Malangan, RT 1 RW 12 Gentan, Bendosari, Sukoharjo. UD Andi Jati ini memproduksi seperti meja, kursi, lemari, jendela, kusen, daun pintu, meja rias, rak buku, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ada suatu masalah yang sedang dihadapi Mas Andi, yaitu Mas Andi ingin meningkatkan produksi mebelnya. Jadi, dia mau memperluas atau memperbesar gudang tempat penyimpanan mebel tersebut. Dikarenakan beliau ingin memperluas gudang, sampai saat ini masih bingung bagaimana caranya untuk memperluas gudangnya. Apakah mau membangun atau menyewa tempat untuk dijadikan gudang? Berikut adalah identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan alternatif yang layak, yaitu yang pertama, alternatif membangun gudang, dan yang kedua, alternatif yaitu menyewa gudang. Untuk membangun gudang sendiri, kita mengestimasikan biaya, yaitu biaya bahan bakunya sebesar 8 juta rupiah, dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya 11 juta rupiah. Perhitungan total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif. Alternatif yang pertama yaitu membangun gudang dengan estimasi biaya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebesar 19 juta rupiah. Untuk alternatif yang kedua yaitu menyewa gudang. Menyewa gudang sebesar 20 juta rupiah. Dalam hal ini, kita menggunakan analisis perbandingan antara alternatif yang pertama yaitu membangun gudang dan alternatif yang kedua yaitu menyewa tempat untuk dijadikan gudang. Dapat dilihat dari estimasi biaya sebelumnya, jika membangun gudang, kita membutuhkan biaya sebesar 19 juta rupiah. Sedangkan jika kita menyewa tempat untuk dijadikan gudang, kita membutuhkan biaya sebesar 20 juta rupiah. Hasil perbandingan biaya untuk membangun dan menyewa tempat untuk dijadikan gudang yaitu sebesar 1 juta rupiah. Untuk kesimpulannya yaitu
Hasil perhitungan antara membangun gudang atau menyewa tempat untuk dijadikan gudang, saran saya sebaiknya Mas Andi membangun gudang itu sendiri. Karena jika dilihat dari estimasi perhitungan biaya sebelumnya, membangun gudang biayanya lebih rendah daripada menyewa tempat untuk dijadikan gudang. Dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang ke depannya. Berikut adalah sedikit dokumentasi dari produksi UD Andi Jati, yaitu ada rak bunga dan daun pintu dan juga ada kusen. Ya, itu tadi hasil observasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.